Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Geneyu Anjarwi, NIM 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal metodologi penelitian saya dengan judul Perbandingan jumlah telur cacing soil transmit helminth atau STH pada sayur brokoli atau Brassica oleracea var italica yang dijual di pasar modern dan pasar tradisional di Kota Cilacap. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Kecacingan merupakan masalah yang banyak ditemukan di Indonesia. Berdasarkan data dari WHO, sekitar 1,5 miliar penderita atau sebanyak 24% dari populasi di dunia dengan infeksi jumlah terbesar berada di daerah tropis dan subtropis di Asia, Afrika, Amerika, dan Asia Timur. Menurut data dari WHO, pada tahun 2015, lebih dari 24% atau populasi yang ada di dunia mengalami penyakit dengan gangguan infeksi cacing. Di antaranya sebanyak dari 60% terjadi pada anak-anak. Dengan sebagian besar kejadian infeksi kecacingan di Indonesia terjadi pada anak-anak dengan usia 1-6 tahun dan 7-12 tahun. Sedangkan di Indonesia, prevalensi kejadian kecacingan terjadi di sebagian wilayah kabupaten atau kota di tahun 2013 menunjukkan 20% dengan prevalensi tertinggi di salah satu kabupaten mencapai 76,67%. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu, apakah terdapat telur cacing STH pada sayur brokoli yang dijual di pasar modern dan pasar tradisional di Kota Cilacap? Yang kedua, apakah terdapat perbandingan jumlah kontaminasi telur STH pada sayur brokoli yang dijual di pasar modern dan pasar tradisional di Kota Cilacap? Yang ketiga, apakah tempat pendistribusian sayur brokoli berpengaruh terhadap keberadaan telur cacing STH? Selanjutnya yaitu ada tujuan. Yang pertama itu tujuan umum untuk mengetahui perbandingan jumlah telur cacing STH pada sayur brokoli yang dijual di pasar modern dan pasar tradisional di Kota Cilacap. Selanjutnya yaitu tujuan khusus. Yang pertama, untuk mengetahui keberadaan telur cacing STH pada sayur brokoli yang dijual di pasar modern dan pasar tradisional di Kota Cilacap. Yang kedua, untuk mengetahui perbandingan jumlah telur cacing STH pada sayur brokoli yang dijual di pasar modern dan pasar tradisional di Kota Cilacap. Yang ketiga, untuk mengetahui keberadaan telur cacing STH pada sayur brokoli yang dijual di pasar modern dan pasar tradisional di Kota Cilacap. Yang keempat, untuk mengetahui kualitas sayur brokoli yang dijual di pasar modern dan pasar tradisional di Kota Cilacap. Yang selanjutnya itu ada manfaat. Yang pertama itu manfaat teori dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang telur cacing STH di bidang parasitologi. Kemudian, manfaat praktis yang pertama itu bagi peneliti akan menambah atau memberikan pengalaman bagi peneliti untuk mengimplementasikan imajinasinya pada bidang tersebut. Bagi peneliti selanjutnya itu agar dapat mengembangkan ide-ide baru yang belum tersalurkan oleh peneliti sebelumnya dan dapat dijadikan sebagai referensi oleh peneliti selanjutnya. Selanjutnya itu bagi masyarakat akan menambah wawasan dan sebagai sumber informasi bagi masyarakat agar lebih bijak dan hati-hati dalam memilih dan mengkonsumsi jenis sayuran yang memungkinkan terdapat kontaminasi oleh telur cacing STH. Yang kemudian itu ada keaslian penelitian. Judul penelitian yang pertama yaitu identifikasi telur cacing STH pada sayur brokoli, studi di Pasar Legi Jombang. Nama peneliti Putra tahun 2019. Persamaannya yaitu sampel penelitian, perbedaannya waktu penelitian dan tempat penelitian. Yang kedua yaitu visualisasi telur Ascaris lumbricoides pada feses yang disimpan pada suhu 8 derajat Celcius selama 8 hari. Nama peneliti yaitu Natalia tahun 2019. Persamaan yaitu subjek penelitian, perbedaannya sampel penelitian, waktu penelitian, dan tempat penelitian. Bab 2 itu tinjauan pustaka. Yang pertama, klasifikasi dan morfologi brokoli. Brokoli merupakan kingdom dari lantai, divisi Spermatophyta, subdivisi Magnoliophyta,
kelas Magnoliopsida, ordo Caparales, famili Brassicaceae, genus Brassica, spesies Brassicaceae, Oleracea var italica. Pada lingkungan yang subur, bunga pada sayur brokoli akan muncul dan tumbuh menjadi panjang, menjadi tangkai bunga yang dibenahi kuncup. Pasar tradisional yaitu pasar yang sederhana dengan kondisi yang kurang memadai seperti ruang usaha yang terbatas, lahan parkir yang kurang memadai, kebersihan pasar, dan penerangan pasar yang belum maksimal. Selanjutnya yaitu pasar modern merupakan suatu lahan perekonomian yang dibangun oleh pemerintah pihak swasta, operasi yang berupa mall, supermarket, minimarket, dan department store. Infeksi kecacingan masuk ke dalam jenis penyakit endemik yang bersifat kronik yang disebabkan oleh masuknya parasit jenis cacing yang menginfeksi manusia. Mekanisme masuknya parasit usus secara langsung melalui mulut atau luka yang ada pada kulit. Berikutnya itu ada jenis cacing STH dan faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu ada Ascaris lumbricoides, sering disebut sebagai cacing gelang yang tersebar di daerah yang memiliki iklim tropis dan subtropis dengan kelembaban yang relatif tinggi dengan tingkat sanitasi yang kurang memadai. Morfologinya yaitu cacing Ascaris lumbricoides merupakan cacing yang memiliki ukuran besar yaitu ukuran pada jantan 10-31 cm dengan bentuk ekor yang melingkar, tubuh cacing berwarna putih, kecoklatan, atau kuning. Memiliki dua spikula yang memiliki ukuran 2 mm, sedangkan pada cacing betina berukuran lebih besar yaitu 22-35 cm hingga 39 cm, yang memiliki diameter 3-6 mm. Dengan ekor yang lurus meliputi sepertiga bagian anterior, memiliki cincin kopulasi, cacing Ascaris lumbricoides betina dan jantan memiliki mulut yang terdiri dari 3 buah bibir. Yang selanjutnya yaitu ada cacing Trichuris trichura. Cacing jenis ini memiliki seperti cambuk. Trichuriasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit jenis ini dengan mekanisme penularan melalui makanan yang telah terkontaminasi tinja yang terinfeksi, yang tersebar di daerah yang lembab dan memiliki cuaca yang panas. Morfologinya yaitu cacing Trichuris trichura memiliki bentuk tubuh seperti cambuk dengan panjang 3/5 bagian tubuh anterior, memiliki bentuk yang langsing seperti tempayan. Bentuk telur cacing mirip seperti biji melon berwarna coklat dengan ukuran 50x25 mikron. Selanjutnya itu ada Ankylostoma duodenale dan Necator americanus. Infeksi yang disebabkan oleh cacing hookworm banyak ditemukan pada daerah yang memiliki iklim tropis dan subtropis. Pada seseorang yang terinfeksi parasit usus jenis ini memiliki gejala anemia atau kekurangan zat besi. Morfologinya yaitu pada usia dewasa memiliki warna silindris dan memiliki warna abu dan berbentuk silindris. Cacing betina berukuran 11-13 mm dan jantan 5-11 mm. Bagian posterior pada cacing jantan memiliki bursa kopularis sebagai alat bantu kopulasi. Cacing hookworm dibedakan berdasarkan morfologinya, yaitu bentuk tubuh, rongga mulut atau bukal kapsul, dan pada bursa kopularisnya pada cacing Necator americanus memiliki bentuk seperti huruf S dan ankylostoma berbentuk C. Kemudian faktor yang mempengaruhi yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup parasit usus meliputi sanitasi lingkungan yang belum layak, kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku personal hygiene yang masih belum dilakukan secara optimal, dan lingkungan tempat tinggal sekitar. Berikut kerangka teorinya yaitu pertama sayur brokoli yang diambil dari dua tempat yang berbeda yaitu ada pasar modern dan pasar tradisional yang kemudian akan dilakukan pemeriksaan dengan metode flotasi NaCl, yaitu selanjutnya akan diidentifikasi telur cacing STH yaitu apakah telur cacing tersebut masuk ke dalam golongan jenis telur cacing STH atau telur cacing non STH. Kemudian dilakukan analisis hasil dan selanjutnya
ditemukan STH. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu suhu, personal hygiene, lingkungan, sanitasi yang buruk. Kerangka konsep, variabel bebasnya yaitu sayur brokoli, dan variabel terikatnya yaitu telur cacing STH. Hipotesis yang pertama yaitu terdapat telur cacing STH pada sayur brokoli yang dijual di pasar modern dan pasar tradisional di Kota Cilacap. HO yaitu tidak terdapat telur cacing STH pada sayur brokoli yang dijual di pasar modern dan pasar tradisional di Kota Cilacap. HA terdapat perbandingan jumlah kontaminasi telur cacing STH pada sayur brokoli yang dijual di pasar modern dan pasar tradisional di Kota Cilacap. HO tidak terdapat perbandingan jumlah kontaminasi telur STH pada sayur brokoli yang dijual di pasar modern dan pasar tradisional di Kota Cilacap. HA terdapat pengaruh pada tempat pendistribusian sayur brokoli terhadap keberadaan telur cacing STH. HO tidak terdapat pengaruh pada tempat pendistribusian sayur brokoli terhadap keberadaan telur cacing STH. Metodologi penelitian, jenis dan rancangan penelitian. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan observasional analitik. Penelitian ini menggunakan studi cross-sectional, yaitu merupakan studi potong lintang yang dilakukan pada satu waktu titik tertentu. Tempat dan waktu yaitu tempat penelitian akan dilakukan di pasar tradisional dan modern di Cilacap. Pemeriksaan akan dilakukan di laboratorium TLM. Dan waktunya akan dilaksanakan sekitar bulan Juni sampai Agustus 2022. Selanjutnya ada variabel penelitian, yaitu terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas penelitian ini adalah sayur brokoli dan dengan jenis data kategorik dan skala nominal, dan variabel terikatnya yaitu pada telur cacing STH dengan jenis data numerik dan skala rasio. Populasi pada penelitian kali ini yaitu brokoli yang dijual di pasar tradisional dan modern di Kota Cilacap. Sampelnya yaitu jenis brokoli calabrese yang dijual di pasar tradisional dan modern di Kota Cilacap. Teknik samplingnya itu menggunakan purposive sampling. Yaitu terdapat kriteria inklusi dan eksklusi. Yang pertama, kriteria inklusi sayur brokoli dengan jenis calabrese yang dijual di pasar tradisional dan pasar modern di Kota Cilacap. Yang kedua, sayur brokoli yang tidak dikemas menggunakan plastik. Yang ketiga, sayur brokoli yang masih segar dan belum dibersihkan. Yang selanjutnya itu kriteria eksklusi, sayur brokoli yang dikemas menggunakan plastik pembungkus, sayur brokoli yang sudah rusak dan terdapat ulat. Selanjutnya itu ada definisi operasional. Variabelnya itu sayur brokoli. Definisi, brokoli merupakan tanaman sayur yang masuk ke dalam jenis famili Brassicaceae, varietas Botrytis L, subvarietas Rhizoma. Istilah brokoli berasal dari bahasa Italia brocco yang artinya tunas. Cara pengukuran yaitu timbangan dengan satuan mg dengan skala nominal. Variabel yang kedua yaitu ada telur cacing STH, merupakan parasit khusus yang pada siklus hidupnya memerlukan tanah pada proses pembentangannya. Cara pengukurannya yaitu ada mikroskopis, hasil ukur positif atau negatif dengan skala nominal. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu alatnya mikroskop, beaker glass, strip tetes, objek glass, cover glass, pinset, batang pengaduk, kertas saring, timbangan, tuan analitik, pisau, tabung reaksi, dan rak tabung reaksi. Bahannya yaitu sampel brokoli, NaCl, dan Aquades. Pada prosedur kerja itu terdapat 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pra-analitik, dan tahap analitik. Jenis pengumpulan data pada penelitian kali ini yaitu menggunakan data primer dengan membeli sayur brokoli di pasar tradisional dan pasar modern di Kota Cilacap, yang kemudian data yang berasal dari perhitungan jumlah telur cacing STH. Analisis hasil data diuji dan dianalisis secara kuantitatif dengan menghitung jumlah telur pada sampel yang positif yang terdapat metode usus, yang hasil negatif dianalisis yang dilakukan pada penelitian ini yaitu uji T independen.
Yang selanjutnya itu ada bagian alur penelitian. Perbandingan jumlah telur cacing STH pada sayur brokoli yang dijual di pasar modern dan pasar tradisional di Kota Cilacap dengan menggunakan teknik sampling, purposive sampling, variabel penelitian yaitu variabel bebas sayur brokoli, variabel terikat telur cacing STH. Ukuran itu menggunakan analisis kuantitatif, pemeriksaan jumlah telur cacing STH, pengumpulan data itu menggunakan data primer yang dilakukan dengan menghitung jumlah telur cacing STH menggunakan metode flotasi. Analisis data itu menggunakan uji T independen. Berikut merupakan biaya penelitian yang akan dilakukan, yaitu dengan jumlah Rp1.361.000 dengan jadwal penelitian sebagai berikut, yang dimulai dari penyusunan proposal sampai pengesahan itu dilakukan dari bulan Mei sampai Oktober tahun 2022. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.